orang sekarang kan banyak kesebar video-video TikTok yang kayak apaan tuh yang gitu-gitu loh bang. Yang kamu nanya. Jangan lupa join live ya. Pas gue cek mana kagak live nih orang. Kita kasih solusi. Zahid Samosir, kenapa lu? Kayaknya happy banget mampir lagi ke sini, kayak seneng banget. Astagfirullahaladzim bang, siapa yang berharap mampir sini lagi 2 kali? Oh, tapi gue ada punya maslahat bro. Lu harus duduk lagi di sini, janji. Di sini nggak bahas yang namanya mungkin politik. Emang kita nggak bahas politik praktis memang. Oke. Iya kan? Gue percaya sih bang Insya Allah. Iya dong. Meskipun gue kemarin duduk sama Sandiaga Uno pun juga gue gak bahas politik. Oh iya. Bahas tentang UMKM, bisnis. Oh gitu bang ya. Iya dong. Aman bang berarti ya. Apalagi politik kenegaraan kita gak bahas. Oh iya oke. Jadi yang dibahas di sini adalah katanya Zahid Samosir ini punya formula gimana caranya konten tuh cepet banget viral di TikTok men. Dan lo semua wajib tahu. Jujur, gue pun juga punya formula untuk di Reels. Gue juga share ke teman-teman semua di YouTube. Tapi pas gua mirroring atau gua posting ulang dengan konten yang sama, istilahnya sekedar ada gitu ya. Iya. Ya meskipun gue juga pengen rame juga di TikTok, tapi nggak ngangkat loh. Coba kita lihat deh di TikTok lo. 15,5 M tuh gimana ceritanya, bro? Lu beli lu ya? Takdir sih bang. Itu ya. Rezeki yang telah terbagi oleh Allah untuk Iya juga hambanya. sih. Tuh, ada yang 3,4 M, 9,4 M, 9,5 bang. Yo. iya benar. Alhamdulillah. 9,5 M, 1,9 M, 1,7 M, 1,2 M. Lu M mulu isinya. Nggak selalu sih bang. Kalau rezeki M, belum rezeki ya KK-an lah ya. Alhamdulillah gitu. Tapi gue tahu kayaknya lu M ini gara-gara kan lu kan ngampus di Azhar, Universitas Al-Azhar di Mesir kan? Faktor X kali ya. Enggak dong. M itu kan Mesir. Oh M Mesir ya mungkin. Iya bang. kan? Atau kayak presidennya M Musri. Nah, iya kan? M kan? M juga. Presidennya Asisi bang. Bukan. Oh, Musri yang kemarin. Oh nggak tahu bang. Gue nggak mau bahas politik apa. Oke, yuk. Bahkan nyebut nama pun nggak mau gue. Kita mulai ya. Gimana bro? Katanya formulanya tuh beda. Apa gimana sih? Coba kita berangkat dari fundamental dasarnya si TikTok dulu aja kali ya. Jadi kalau misalnya kita mau bahas simpelnya ya, TikTok itu level untuk viralnya itu paling susah ya bagi kreator. Jadi bagi kita level kesulitan untuk bisa dapetin orang nonton video kita sampai habis itu sesulit itu. Beda sama mungkin YouTube Shorts atau mungkin sama Instagram. Gue belum menyelam ke YouTube Shorts bang ya. Oh berarti Tapi jelek tuh YouTube Shorts jelek? Enggak, bagus sih katanya bagus. Bahkan tahun 2023 bakal bisa monetize dari Shorts. Oh ya? Iya, makanya banyak orang TikToker nih yang udah mulai bikin akun yang belum ada akun terus nge-repost TikToknya ke YouTube Shorts, gitu bang. Karena karena katanya kalau kata kreator-kreator Amerika ya, YouTube itu belum ada yang ngalahin seputar monetize itu belum ada yang ngalahin bang, gitu loh. Olah, karena dia orang Amerika. Karena aja. orang Amerika, dolar dan ads-nya ya beda sama kita. Satu itu dan juga kan ada kan perang dagang juga Amerika sama Cina, ya kan bisa aja lo orang YouTube. Ini politik juga gak sih bang? Loh, enggak ini memang dagang, dagang kondisi dunia bang ya. Iya. Oke. Kita kan gak lagi bahas ormas atau firqa-firqa tertentu di sebuah negara. Ya Rob. Iya bener kan? Hamba. Bener kan? Iya. Oke, itu karena orang Amerikanya makanya dia ngomong seperti itu. Tapi gini bro, gue lumayan kita berdebat di sini. Gue nggak percaya yang lo bilang katanya bikin konten di TikTok susah, tapi kenyataannya gue juga susah sih. Tapi gini, ada yang ngomong katanya di TikTok gampang, dia tuh bisa kenceng bikin ketar-ketir Instagram, bikin Instagram panik. Kayak kemarin kan banyak akun yang ditangguhkan juga gitu kan, banyak akun yang disuspend di Instagram. Ini sekali kita bahas aja nanti tuh ya. Jadi kan artinya ini gara-gara Instagram lagi mencoba-coba formula-formula untuk menyaingi TikTok. Nah sampai sekarang belum bisa dapetin formula itu ya. Iya. Sama siapa? Ada Mosseri ya. Ada Mosseri. CEO-nya ya. Nah artinya gue pernah dapat juga stigma mengenai bikin konten di TikTok tuh cepat katanya karena kesebar luas, gampang. Nah, maksudnya lu bilang tadi susah tuh apanya dan yang gampang kata orang-orang tuh apanya sih? TikTok tuh sistemnya sama kayak pesantren sih bang ya. Kalau bahas pesantren nih, pesantren gue dulu kan di Bukhari ya, di Solo. Itu kan termasuk bahkan orang-orang dari Saudi pun masyaikh ya. Pas mampir ke perpustakaan kita, ini kan buku-buku yang dibahas di S2, di semester 6. Itu buku-bukunya ada di pesantren kita gitu bang. Jadi makanya ketika ada anak bandel nih ya, terus dikeluarin ke pesantren lain, tiba-tiba mendadak dia jadi yang paling pintar di situ bang, paham gak sih bang ya? Karena pesantren ini yang levelnya paling tinggi gitu bang. Oke. Dan pesantren gua
kalau pada zaman dulu ya belum ada saingannya, dan dulu ya. Kalau sekarang udah banyak saingannya, itu lebih diutamakan untuk ke Madinah gitu Bang. Walaupun gue di Mesir sekarang ya. Karena pesaingnya pesantren lain kan juga udah banyak ya yang akreditasi Madinah, yang akreditasi Saudi segala macam lainnya. Istilahnya gitu loh. Di TikTok itu dia itu yang paling susah buat viral. Istilahnya sebagai kita kreator itu rumusannya untuk viral itu berat gitu loh Bang. Kita harus mikirnya lebih ekstra dari platform lain. Tapi dia paling gampang kesebar. Ketika formula itu kita dapat, kesebarnya gampang. Sama kayak pesantren gue yang paling susah. Tapi paling gampang dia buat masuk Madinah dulu, ya. Oke. Tapi pesantren lain gampang gitu kan. Gampang, tapi enggak segampang itu untuk lanjut ke kuliah yang lain gitu Bang. Jadi mirip-mirip itu sih Bang gitu loh. Jadi TikTok itu sesusah itu. Jadi ketika kita pindahin konten TikTok yang viewernya 2 juta, 10 juta ke Instagram, minimal dapatlah 50.000, 20.000, 30.000. Karena di Instagram itu levelnya sebetulnya di bawahnya TikTok. Level kesulitan kita untuk dapetin hatinya penonton gitu loh, atau dapetin engagement dari penonton gitu loh Bang. Oke. Jadi TikTok itu susah buat dapetin formulanya, tapi kalau udah dapet formulanya, kesebarnya itu cepet banget. Dia kesebarnya gampang ke banyak kalangan, ya kan, ke jutaan viewer. Instagram dia bawahnya TikTok gitu. Tapi kalau misalnya Instagram yang kontennya tuh gampang gitu loh Bang. Lu cuman bahas ya tutorial bikin Lego pesawat gitu loh. Yang pertama ini, 2 ini, 3 ini kan simpel Bang ya. Kasih judul, kasih isi. Enggak ada punchline-nya, enggak ada apanya, enggak ada intro yang ngagetin atau kocak atau sedih gitu kan. Lu bisa ngasih judul aja dan video lo bakal ditonton sampai habis dan akan kesebar. Dikasih hook, headline. Ya, headline, thumbnailnya yang rapi, kameranya yang bagus gitu kan Bang. Ya semua orang juga asal ada duit kan kamera bagus bisa kan Bang ya. Kesebarnya oke lah ke 50.000 atau 100.000. Bahkan temen-temen gue yang konten di Reels Bang ya, udah setahun 2 tahun di Reels ya. Reels itu berapa tahun sih Bang adanya, gue lupa Bang ya. Reels setahun 2 tahun Setahun 2 tahun lah Bang ya. Mereka tuh saking viralnya di Reels, mereka cobain tuh ya 1 juta viewer, upload ulang ke TikTok Bang. Uploadnya itu sama-sama dari editor ya, jadi nggak ada bacaan di bawahnya Reels gitu. Kan ada ya kalau kita nyimpen video dari Instagram ada bacaannya ya. Mungkin itu kalau misalnya nyampe ke TikTok nggak akan diviralin karena ini dari platform sebelah nih gitu loh. Lu bikin video di Instagram mau viral di sini nggak akan viral gitu. Nggak ada. Sama video di Reels yang dari aplikasi edit nih masih asli dari sananya, upload lagi yang sama persis ke TikTok. Jadi video utuh kan, nggak ada bacaan Reelsnya. Dari 1 juta di Instagram, di TikTok ternyata cuma dapat 3.000, 4.000 Bang, nggak sampai ke nggak kayak TikTok ke Instagram. TikTok 1 juta dapat 50.000, Instagram 1 juta 3.000 pun susah Bang dapat di TikTok gitu. Sesusah itu bedanya. Iya. Gue nangkep nih teman-teman ya. Artinya yang mau kita bahas di sini adalah formulanya apa dan apakah memang betul-betul nggak boleh sama banget kayak di Instagram kah? Soalnya ada Mosery juga mengakui bahwa sekarang tuh TikTok kuat men. Sekuat itu Bang. Iya. Sekuat itu. Nah iya makanya. Nah kan sebenarnya gini. Sebelum lo bahas lebih detail gitu ya, kan tinggal di copy aja sistem AI-nya, sistem IT-nya sama ini kayak di TikTok. Nggak segampang itu ya? Gue nggak punya sudut pandang orang-orang engineer-nya sih Bang. Karena kan gue sebagai dari sudut pandang kreator Bang ya, yang gue juga saling bagi cerita ke kreator lain. Gimana sih lu bisa viral gini, gimana sih formulanya gitu loh. Saling baca dan saling rajin juga update terms and condition TikTok Bang gitu loh. Kenapa? Makanya banyak dari kreator lama ya Bang ya, kan gue tadi cerita sama Bang Diri di kantor mungkin ya. Mereka tuh viral di 2019 sama 20 jutaan tiap hari. Tapi kesini mereka udah hilang viewernya, jadi mereka tenggelamnya cepet gitu loh Bang. Kayak orang-orang viral zaman dulu loh Bang, terkenal Bribtu Norman viral gitu kan. Terus tiba-tiba udah hilang gitu aja, bulan depan udah gak ada lagi yang caya-caya dulu kalau zaman-zaman viral tuh. Udin sedunia ya. Iya, Udin sedunia. Udah gak ada lagi. Jadi mereka di TikTok sama kayak orang-orang viral itu Bang, yang cuman ada masanya doang terus hilang gitu loh Bang. Gak ada yang mereka pertahankan, gak ada yang mereka kembangin juga gitu loh. Dan mereka banyakan itu yang bikin konten sekarang, kenapa ya TikTok sekarang gak kayak dulu. Jadi mereka akhirnya nyalahin algoritma. Algoritma sekarang gak kayak dulu, susah gitu. Atau kayak TikTok sekarang udah gak asik, udah terlalu kaku gitu misalnya. Sebenarnya bukan salah TikToknya. Kita kan sebenarnya lagi tinggal di rumah orang loh, ngerti gak sih Bang? Maksudnya kan di mana apa sih istilahnya, bumi dipijak ya. Di sana langit dijunjung ya kan gitu Bang ya. Jadi kalau misalnya
Mesir itu kayak gitu misalnya dengan jalan tolnya ada yang lawan arah mobilnya. Wah, serius loh. Iya, di sana mobil putar balik di tol bang, tengah-tengah truk dong bang. Di sini kan yang lawan arah kan Gojek atau Grab Iya, gitu iya. untuk lawan arah kan Oh, oke lah. berarti- Mereka nyari gang-gang yang Berarti Gojek sama Grab tuh selalu lawan arah. oh enggak bang, misalnya mereka pengen motong jalan supaya cepat gitu maksudnya bang atau Oh, apa? jadi selalu melanggar peraturan Oh ya? enggak bang, enggak gitu juga bang. Mungkin Oh. oknum ya. Oh, iya. Masih gue nggak bahas gini, kenapa harus dibahas gini? Gue lagi nggak bahas Gojek sama Grab. Tadi lu yang bilang katanya Gojek kalau di sini yang lawan gini, yang di Mesir lawan arah mobil, truk. Kalau di sini yang lawan arah hanya Gojek dan Grab. Oke motor bang, motor lawan arah di sini kan. Nah. Mobil motor oke motor. Oh, berarti pengguna motor juga parah-parah ya? Ya sebagian besar Indonesia kan gitu, yang nggak mau diatur motor gitu bang, karena kan kecil. Kalau di Mesir itu bahkan sampai truk pun banyak yang susah Oh. diatur juga. Kalau nabrak anak kecil, qadarullah misalnya nih ya, jebret mobil sama motor, yang disalahin siapa? Yang gede bang ya. Suuzon. Padahal belum tentu loh, siapa tahu emang mobilnya yang salah. Gue nggak tahu bang, kita bahas kesini sih. Jangan belok kejauhan bang. Oh iya ya. Oke. Ntar gue hilang. Oke, lanjut. Akhirnya pas yang dinamakan sebagai formulanya yang mananya, brother? Iya tadi gue bahas terms and condition bang ya. Iya. Jadi makanya banyak orang itu yang ternyata sebab mereka turun itu bukan karena TikTok yang makin kaku. Buktinya sampai sekarang masih banyak yang asik kan di TikTok itu bang ya. Masih banyak yang kritis lah bahas misalnya politik, orang-orang yang politik lah, atau masih banyak yang lawak banget, orang yang lawak kayak kemarin kalau bang tahu Ozarangkuti ya, yang orang Jaksel itu Oh yang ya. apa sih artinya sleep over ini overthinking gitu ya. Itu kan kocak bang ya. Kok dia bisa di masa sekarang yang katanya makin nggak kayak dulu, tapi dia bisa viral gitu. Kan ada formulanya kan bang ya. Di antaranya itu karena banyak dari mereka itu yang males ngebaca terms and condition gitu bang. Dan Oke. gue sampai sekarang itu suka ngefollow akun TikTok namanya Sean. Itu akun TikTok yang konten dia isinya cuman ngebacain terms and condition bang. Apaan sih maksudnya? Coba buka. Ada Cewek cowok? cowok. Kayak apa sih? Kok maksudnya Cowok TNC itu linknya. dibaca kenapa? Suka berubah-berubah? Jadi dia itu ngasih tahu gini bang, apa namanya? Ini adalah update terms and condition TikTok yang akan diubah tanggal 23 November. Ini gue baru tonton tadi di kereta ngarah ke sini karena gue pengen bahas di sini juga kan. Oke. Kayak kita akan ngebahas update dan kali ini TikTok nge-update aturan baru di TikTok Live gitu loh. Dan sekarang kita akan bahas untuk supaya kita siap menghadapi 23 November itu gitu loh bang. Ternyata sekarang TikTok itu memperketat gak boleh ada lagi orang yang nge-live sambil tidur. Biasa orang suka lihat live Instagram Tahu gitu, gue. orang sampai Gede lagi view-nya. sampai kadang-kadang diposting di kayak postingan apa akun-akun berita gitu ya bang. Si orang ini di Filipina atau orang ini di Jaksel kerjaannya cuma tidur tapi dapat duit gitu kan. Kan tidur kan dikasih disawer ya istilahnya kalau orang live itu disawer. Akhirnya sekarang TikTok untuk menaikkan experience kita di TikTok kan males ya ngeliat orang gitu, ngapain sih kok males tapi dia dapat engagement gitu loh. TikTok bakal ban yang kelihatan tidur doang selama sekian menit langsung di ban. Dan ada aturan lagi misalnya kalau misalnya mau ngiklan kita ngendorse itu harus pakai paid partnership yang di bawah itu tulisannya bang. Dan ternyata di IG pun gue baru baca kemarin pas gue mulai menyelam di terms and condition kebaca kalau kita ngendorse atau kita ada brand di video kita paid partnership yang nggak ada dan itu kedetek sama AI-nya atau mungkin orang Instagram yang ngecek itu bisa bikin entah akun kita atau video kita tuh diambil gitu loh, di ban atau di suspend. Jadi kadang-kadang kita suka nyalain Instagram, apa sih Instagram sekarang makin suspend gitu loh. Padahal mereka di bulan-bulan lalu tuh udah ngeposting update yang ngerti gak sih bang? Iya. Makanya gue di TikTok itu gue ada link ini bang akunnya Sean itu. Oke. Pas gue follow dia, kan kita males baca. Iya. Dia followernya jutaan bang, sejutaan followernya dan viewsnya pun banyak gitu loh. Kenapa? Karena kita males baca pertama dan video dia ngebantu banget supaya kita bisa update terus. Oh ternyata kita nggak viral karena ini gitu loh. Oke. Karena sekarang nggak boleh lagi gini, nggak boleh lagi gitu. Emang TNC berubah-berubah tiap detik, tiap hari gitu. Kok si Sean itu update-nya begituan doang kontennya? Dia mungkin orang apa sih kayak strategis marketing gitu loh bang, bang. Yeah. Atau orang-orang apa? Gue nggak paham dunia perkantoran. Iya. Santuy yang lah ya. kerja di TikTok. Yang kerja di TikTok gitu bang. Ada lagi orang Indo yang dia itu namanya gue sering follow nama dia. Dia itu head of operation di TikTok. Namanya tuh Angga Anugrah Putra. Di akunnya dia ada highlight namanya seputar FYP. Nah dia itu yang ngurusin ngasih tahu ya dia konten dia itu ngebahas ngejawabin pertanyaan-pertanyaan seputar FYP. Sebenarnya yang FYP itu ya pakai lagu doang nggak sih? Sebenarnya yang FYP itu
yang malu-maluin doang nggak sih gitu loh. Sebenarnya FYP itu apakah penting dengan lama enggaknya orang nonton kah? Nah dia tuh bahas itu, makanya gue sering pantau dia supaya kan dia orang dalam TikTok ya. Jadi gue paham, gue harus ngapain gitu, ngerti gak sih bang? Banyak orang itu kadang TikTok itu kan cepet ya viralnya, apalagi ada yang kocak kayak misalnya video orang kesandung di sekolah gitu ya, misalnya kayak kesandungnya kocak gitu loh, atau nggak dia ketiduran di kelas, terus sekelasnya pada bangun semua gitu kan, tereng gitu kayak lucu gitu kan, tengok gitu kan. Mungkin hari itu dia 12 juta viewernya, tapi kadang dia tuh udah ngerasa gampang aja jadi konten kreatornya, padahal dia emang istilahnya kalau bahasa orang gaulnya hoki aja gitu, ngerti gak sih bang? Hoki aja gitu, ngerti gak sih bang? Jadinya dia malah mengandalkan diri sendiri, gampang, besoknya pas dia nyobain dengan gaya dia yang gak ada formulanya, kok kemarin gampang sekarang enggak, TikTok gampang. Itu kenapa tuh? Apa? Sengaja dikasih sama TikTok, dia gede view-nya dilempar kemana-mana. Ya karena emang sebelumnya itu formulanya masuk tanpa sengaja. Video cuma satu kan banyak di TikTok bang. Banyak banget sampai sekarang video itu cuma satu. Bener tapi formulanya tanpa sengaja cuma tanpa memang sengaja itu bener gitu. Oke. Misalnya videonya di kelas gitu, ada teman videoin, lihat nih orang lagi tidur di meja, bentar lagi jatuh. Iya jatuh gitu misalnya. Nah misalnya formulanya itu di pertama itu ada di antara formula yang gue bahas hari ini itu lu harus masukin emosi di video lu gitu loh. Jadi lu pilih suasana apa sih yang mau lu ajak penonton lu itu hadir di situ. Mau dibikin sedih kah? Mau muhasabah diri kah? Atau suasana ngakak kah? Tapi kalau dia ngerekam temen yang tidur tadi, biasanya kan orang-orang yang ngerekam hal yang kocak kan iya. Ya gitu. Nah, kita kadang kan ketularan ketawanya dia. Jadi kita kalau dia udah ketawa duluan, padahal nggak ada judulnya, nggak ada tujuannya, nggak ada temanya, kita kan langsung apaan sih ini? Nah, karena kita apaan sih ini, ketonton sampai akhir dong videonya, sampai orangnya jatuh dari meja pas ketiduran gitu loh bang. Sampai ketawa semua, terus pada komen kan, sumpah malu banget, sumpah kocak banget, sumpah gue pernah kayak gini pas kelas 5. Dan komen yang banyak itu termasuk formula yang ngebikin video kita makin kesebar karena engagementnya itu kuat loh bang, tektokan antara viewer sama kita gitu. Oke. Nice. Ini gue coba bedah ya. Artinya TikTok itu memboost video kita ini, menyebar luaskan video kita ini kalau retention. Jadi time spent watching. Retention rate. Iya, jadi kalau lu ditonton videonya lama, semakin panjang, dia akan ngirimin ke beberapa orang yang lainnya. Iya, kayak gitu bang. Oke, gini bro. Kalau gua dari sisi kontradiktifnya adalah, kan banyak yang bilang di TikTok itu receh, sampah. Lu setuju gak? Enggak sih bang, karena TikTok itu dibahas sama akun yang tadi gue sebutkan. Pertama Sean ya, yang suka bahas Startup Audition. Akun yang kedua itu kan yang head operation TikTok ya, yang head of operation yang Mas Angga tadi aku bilang itu, yang gue bilang itu, si Angga itu ngejelasin dia TikTok itu intinya dia content distribution platform gitu loh bang. Jadi dia itu tugasnya apa, artinya content distribution platform, dia itu bakal nyebarin video tergantung sama relevansi. Kayak relevan gak sama kita gitu loh. Bahkan sekedar TikTok tuh AI-nya jago banget bang. Dia bisa ngebaca kayak Bang Dery itu lawakannya lawakan bokap-bokap ke. Memang iya, saya bapak-bapak memang. Ya emang gitu ya bang. Ya, betul, udah umur bang. Banyak istighfar lagi. Makasih udah diingetin ya. Terus lawakan bapak-bapak kah, lawakan Gen Z kah gitu loh bang. Makanya orang sekarang kan banyak kesebar video-video TikTok yang kayak apaan tuh yang gitu-gitu loh bang. Yang orang-orang yang tipe-tipe orang yang kemarin ramein Citayam Fashion Week. Sama Alif TikTok. Ya Alif TikTok yang Dilan itu. Ya itu tuh gue baru dapat kemarin tuh. Gimana? Yang kamu nanya. Yang lak-lakannya kesel sendal itu kan. Iya bang. Gue ini apaan sih? Gue dapat lagi. Yang dia kerjanya tiap hari live mulu kan? Iya tiap hari nge-live. Jangan lupa join live ya. Pas gue cek mana kagak live nih orang. Kemarin teman gue nikah bang. Nih gue cerita. Teman gue nikah. Teman gue yang lain kan nih si A nikah nih, si B, C, D itu mereka bayar ke Alif TikTok itu 50.000 bang, 50.000 buat dia. Jangan lupa cukur cepmeknya sebelum nikah ya. Dia ternyata nerima. Cukur apa? Anda ngomong jorok barusan. Cukur cepmek bang, cepak mekar. Cepak mekar. Ini hati udah kotor kayaknya, harus diistighfarin lagi. Bener tadi mau diistighfar. Iya betul juga ya. Ya itu tuh. Nah, enggak maksud gue gini deh, bro. Kita bahas gini. Kan TikTok tuh ada yang bilang TikTok netizennya TikTok tuh beda sama netizennya Instagram. Iya, Instagram kritis, TikTok orang-orang recehan. Iya, gitu orang-orang recehan katanya, netizen TikTok katanya orang-orang sampah, orang-orang nggak jelas katanya, alay, penontonnya joget-joget.
Kan katanya di TikTok itu kan konten kreatornya yang joget-joget depan kamera, yang cewek-cewek dan lain sebagainya. Maksud gue, tapi kalau gue denger penjelasan Zahid nih guys, kok kayaknya rapi dan mencerdaskan ya. Gue bingung. Seolah bang, seolah-olah. Iya enggak, maksudnya TikTok tuh ternyata platform yang mungkin distribution yang distribution konten yang mencerdaskan. Kalau yang lo agen TikTok atau gimana ya? Endorse. Gue sering baca terms and condition. Oke. Jadi intinya itu. Jadi lo gak terima tuh kalau konten di TikTok tuh adalah yang alay-alay tuh gak terima? Ada. Terima tapi gak terima juga, ngerti gak sih bang? Berarti ya kalau lu udah main TikTok seminggu atau 2 hari 3 hari aja, dan yang lu nemuin tuh alif TikTok yang gitu-gitu loh bang, mereka yang apaan tuh apa yang gitu-gitu. Kalau lu sampai 2 minggu nemuin kelas itu yang tersebar, lawakan terus orang-orang Citayam lah atau bahasa orang-orang mereka lah yang receh banget lah lawakannya gitu lah. Oke. Atau bahasa apa jamet bang istilahnya, orang jamet atau apa ya. Jawa metal ya. Ya bener sih. Itu berarti emang lu suka sama gituan atau sempat suka gitu. Jadi TikTok ngebaca gitu bang. Makanya bukan. TikTok itu ya artinya gini, artinya penontonnya dan konten-konten di TikTok ini kan kalau yang gue sempat tahu tuh katanya alay. Iya. Joget-joget. Iya. Tapi di Reels juga banyak yang joget juga kan ya? Iya. Nah, maksud gue YouTube juga ada joget-joget. Iya. Nah, maksud gue di TikTok ini kayak apa karakteristik penontonnya dulu deh. Gitu. Kalau isinya aja yang gue cek, gue baru dapat kemarin-kemarin begitu gue pelajarin yang kamu nanya jual beli join live ya. Kamu nanya yang gitu-gitu kan? Iya bang, iya bang. Iya kan? Buktinya gue sampai sekarang nggak dapat konten dia loh bang. Sampai teman gue share di grup WA, baru gue tahu ada dia gitu bang. Sampai gue pernah ada di satu event si Gamal Men kemarin. Oke. Gue ketemu dia bang. Oke. Ada dia. Gue nggak, ini siapa? Gue liat kontennya, kok kayak gini? Kok gue baru tahu bang. Gue salaman sama dia gitu. Okay. Doain ya bang, semoga makin viral kata dia. Karena gue lebih tinggi dari dia sementara gitu followernya. Oke. Yang pasti. Jadi apa ya, gue pun gak pernah ketemu orang kayak dia bang. Sampai sekarang dari sejak 2019, 2020 tuh gak pernah ngeliat gitu bang konten kayak mereka gitu loh bang. Tapi ada beberapa teman gue yang kontennya itu emang jenisnya kayak mereka semua. Gak pernah dapetin apa yang gue dapet bang. Kalau gue paling sering misalnya F1, balapan gitu, bahas-bahas mobil atau masak. Karena gue senang banget kalau ada Fitra Eri gitu kan. Misalnya Fitra Eri ada di TikTok, pasti gue nonton sampai habis bang. Coba pasti ya. gue sampai habis gitu. Coba gue cek nih. Coba di gue. Di gue FVP-nya Kompas bro, Sambo. Berarti Bang Dery emang seneng gituan bang, seneng apa? Seneng kepoin apa yang terjadi. Kalau ngomong suka bener. Memang saya nonton mulu nih, ngikutin sih memang. Iya, jadi Jadi ada si mbaknya nih, si Suci kena mulu dia. Kita bahas ini mau nggak? Gue apal nih. nggak tahu bang. Gue nggak akan paham istilah-istilah kalian. Tuh, Ganjar tuh. Politik gitu bang ya, politik. Iya tuh. Enggak cuma beritanya doang. Cuma saya gue enggak tuh. Gue kayak begitu-begitu gue. Enggak tahu Gary V. Tuh. Emang tergantung kebiasaan kitanya apa segala macam ya. Iya, tergantung relevansi sama istilahnya apa ya? Ketertarikan gitu loh. Kau ukuran dari ketika gue nonton sampai akhir. Iya. Makanya bang, sekedar hari ini lu download TikTok, lu bikin akun. Dari 20 video yang lu tonton, TikTok tuh udah ngebaca dari sekedar ada satu video muncul, satu video masak nih, baru ngomong misal Dims the Meat Guy ya, Dims the Meat Guy masak daging ya, hari ini kita akan masak tenderloin, lu skip. TikTok udah ngebaca, oh berarti dia nggak terlalu suka daging. Nah semakin banyak video dari 20 video ada yang lu skip tonton, kebaca langsung 100 video setelahnya itu udah sesuai sama hati lu banget. Itu baru hari pertama bang gitu. Makanya istilahnya kemarin gue ngomong sama Bang Bena Kribo ya. Bang Bena Kribo kan pernah bareng Bang Arif Muhammad juga kan dulu kan. Bang Arif bikin buku pocong apa? Iya tahu gue. Pocong juga pocong ya. Orang-orang lama tuh Bena Kribo tuh. Iya, orang-orang dari Twitter mereka survive pindah ke nulis buku juga, terus pindah ke YouTuber, terus pindah ke Instagram ya kan. Ke Reels, terus sekarang TikTok dikuasain juga mereka gitu loh bang. Jadi kan gue ketemu sama Bang Bena Kribo kemarin kan ngobrol gitu. Akhirnya itulah ngebahas seputar formulanya gitu loh bang. Mereka cerita beda ya sekarang tuh sama dulu gitu loh. Kalau dulu itu kita ke PIM Pondok Indah Mall ya, kita ngomong di Twitter PIM anyone? PIM anyone ya. OTW PIM atau apa gitu loh. Itu bisa sampai sejam aja diupload di statusnya ya, di Twitter, tweetnya diupload, itu bisa 50-an orang ngumpul di PIM buat ketemu mereka gitu loh bang. Jadi ke fanboyannya tuh kuat loh, fanboy fangirlnya tuh lebih norak gitu, maksudnya lebih asik gitu, lebih pengen ketemu, pengen tanda tangan gitu kan. Antusias. Kalau sekarang itu
nggak bisa gitu loh. Kadang gua ke PIM tapi semua orang itu tahu gua atau apa gitu. Kok gitu loh. Padahal dulu tuh kayak kalau misalnya mereka berdua di PIM, sepim nengok gitu, ngerti gak sih Bang? Karena sekarang itu semua aplikasi Bang, bahkan terutama TikTok ya, karena TikTok yang paling pertama ngide ini gitu istilahnya loh Bang. Oke. Itu semuanya itu tergantung sama ketertarikan. Kalau dulu kan sekali viral semua, ngerti gak sih Bang? Kayak artis sinetron lah Bang, semua orang tahu sinetron yang lagi main gitu. Ntar oh ini yang selingkuh yang ini. Jadi kalau misalnya ke mall tuh ini nih yang kemarin pelakor nih gitu. Langsung tahu dia siapa karena semua orang nonton TV kan bareng-bareng. Sekarang kan masing-masing orang tontonan di HP kan. Dan kesukaannya beda-beda. Kesukaan beda-beda dan TikTok itu nyebarin video tergantung kesukaannya. Makanya yang orang kenal gue Bang di jalan gitu misalnya Bang yang ngajar ngaji ya. Kalau nggak tahu nama gue gitu. Bang Samosir ya? Bukannya di Mesir gitu. Bukan di Mesir gitu. Kayak gitu. Itu biasanya ketemu tuh kalau gue ke mall di musola. Oh, market lu musola. Marketnya orang-orang yang inget sholat, mengerti sih Bang? Kalau orang yang nggak inget sholat tuh biasanya nggak tahu gue. Biasanya jadi atau orang-orang yang kayak lagi down terus nyari nasihat tuh nyari video gue gitu, ngerti gak sih Bang? Kayak mereka misalnya yang orang yang pacaran gitu ya, habis putus. Kan biasanya orang habis putus yang ingat Allah kan balik ke Allah ya. Munculnya video gue terus karena TikTok tahu dia tuh lagi seneng muhasabah diri. Akhirnya TikTok kasih lah video-videonya termasuk video gue. Bang Zahid ya gitu loh. Tapi sekarang nggak bisa satu PIM itu tahu gue semua karena yang ini seneng coki misalnya kan, yang nggak ada agamanya, yang ini nonton gue, yang ini nonton Deddy Corbuzier, yang ini nonton Dims the Meat Guy gitu. Jadi kesebar Bang sekarang itu jangan pernah nggak orang-orang yang terkenal tuh nggak sebangga kayak orang dulu ya. Kalau ngomongin masalah bangga-banggaan Bang istilahnya. Kayak 1 juta follower tuh kita udah kayak ya udah kita hidup terjamin bisa beli mobil besok. Kalau sekarang itu sejuta yang mana gitu. Oh dapat gue. Sejuta yang mana sekarang gitu loh. Kalau viewer gue 10 juta terus, 10 juta tapi kok orang gak ada yang liat gue gitu. Iya bro, 10 juta yang mana? 10 juta siapa? 10 juta yang suka apa gitu loh Bang. Semua itu sekarang kebagi gitu loh Bang. Jadi semakin kerucut ke lo punya konten dan dia semakin nempel dan besok bisa dikasih lagi. Ya. Oh dengan model yang sama. Apa tuh maksudnya Bang? Kok masih gak paham? Misalnya kerucut. Iya kan kerucutnya kan misalnya kan dia sukanya ngaji-ngajian. Dan besoknya lagi dikasih lagi sama TikTok dengan konten yang ngaji, tapi belum tentu lu, tapi ngaji yang lain. Bisa ngaji juga, bisa tahsin, bisa nasihat Habib gitu. Pokoknya apapun itu yang relevansi. Kan kalau misalnya ketertarikan ngaji doang dong dikasihnya kan. IG biasa gitu. IG gitu. Nah, kalau TikTok tuh agak geser-geser gitu loh Bang, ngerti gak sih? Makanya TikTok itu ngebaca bukan sekedar lu suka konten apa, tapi dalam kontennya tuh ada apa gitu loh. Misalnya konten ngaji, tapi di tengah-tengah tuh ada ngaji misalnya gini. Hari ini kita belajar bahasa Bapak Ro apa yang misalnya gitu loh, lawakan bapak gitu loh Bang. Sama konten ngaji yang milenial yang Gen Z gitu loh Bang. Kalau konten ngaji yang Gen Z misalnya kita ketika ngaji baca Ro itu overthinking. Nah itu besoknya TikTok ngebaca, oh dia bukan sekedar seneng konten ngaji, tapi konten ngaji yang ada lawakan bapaknya. Besoknya video-video yang gak ada hubungan dengan ngaji tapi ada lawakan om-om gitu loh Bang. Dikasih sama TikTok. Dan gak akan dikasih video ngaji yang Gen Z ini gak akan dikasih ke dia gitu loh. Walaupun dia sama-sama ketertarikannya ngaji, paham gak sih Bang? Oh ya. Iya, jadi oke juga berarti TikTok harusnya ya. Jadi sedetail itu Bang, sekedar lawakannya, bahasa gue lu, aku kamu, medok atau enggak itu TikTok baca Bang gitu loh, segitu bacanya gitu. Oke, bro, kita bahas secara fundamental dan formulanya yang masuk ke dalam pas pada saat kita produksi dan kita upload ke TikTok, ya. Oke, kita mulai ya. Nih langsung how to-nya nih. Gue tadi denger teoritisnya ternyata begini loh konsep TikTok nih dan lain sebagainya. Gini bro, 2 elemen yang mau kita bahas. Yang pertama, si TikTok itu bagaimana cara penetrasinya. Apa itu penetrasi Bang? Gimana penetrasi ya? Lu lama di Mesir sih. Penetrasi itu adalah mungkin semacam apa penetrasi ya? Jelasinnya ya. Gue taunya secara sains sih Bang. Ya udah gini aja deh, saya mudahin lagi ya. TikTok itu kalau muncul video kita di depan mata, kalau nyampe 3 detik doang terus kita skip, kehitung engagement gak? Nih kita main tanya jawab iya atau tidak aja deh. Iya. Engagement, kehitung 1. Oke. Kalau gue panjangin nontonnya 10 detik, ya kehitung 1. Tetap kehitung 1. Iya, tapi di TikTok itu dia punya yang namanya retention rate. Kalau ditonton sampai akhir, lo akan dibantu sebar lebih luas lagi. Iya. Kalau nggak nyampe akhir, enggak. Bakal kesebar, cuman dia tergantung level retention tadi Bang.
Retention kan artinya kan ketahanan ya, pertahanan mata penonton sama hati penonton ke video lu gitu loh Bang. Menit 1 ke menit 3 gitu Bang ya. Video lu tuh awal di upload di TikTok itu udah pasti kesebar. Berapa orang? Ke sekitar 8 sampai 12 15 orang. Pokoknya angkanya itu bawah 10 sampai ke 20 gitu loh Bang. Oke, berarti bahkan 15 lah. Bahkan ada yang 35. Oke, 15 nih. Anggap 15. Jadi posting uploaded pertama udah pasti kesebar ke 15. Iya, pasti kesebar 15. Bahkan kadang gue dapet orang pertamanya. Kadang tuh gue sebagai orang pertamanya Bang, ngerti gak sih Bang? Padahal gue bukan sebagai kreator ya. Gue sebagai orang yang lagi scrolling FYP gue. For You page, buat teman-teman yang gak tahu For You page itu timeline TikTok ya, yang video-video apa aja yang sebar. Nah, itu kayak explore IG lah ya, kayak explore gitu loh. Kadang-kadang gue ketemu di For You page gue itu video yang like-nya baru 2 Bang. Lah berarti gue orang-orang asabikun awalun dong Bang gitu. Istilahnya gue orang yang pertama TikTok sebarin dengan sengaja yang pasti itu Bang, ngerti gak sih Bang? TikTok kan pasti nyebarin tuh, dan itu udah pasti disebar di ya tadi 10, 15, 20 orang gitu loh Bang. Dan gue ternyata pernah dapetin sebagai orang ke sekian belas, dan gue geser ke profilnya, bener viewernya baru 35. Berarti gue termasuk asabikun awalun, apa orang-orang yang terdahulu, yang paling awal gitu loh. Oh rasanya gini ya. Dan gue sering sampai sekarang lagi gadang malam-malam misalnya baik kerjaan gitu, konten atau deadline apalah gitu, gue buka TikTok lah bosen gitu kan. Banyak ternyata ketemu gue kayak gitu-gitu, apa video-video yang masih like-nya 2, like-nya 3, atau bahkan 0 pun pernah gue sebagai orang pertama jadi gue. Makanya orang-orang di TikTok tuh follower kita itu sering banget ngomen pertama Bang. Pertama dapat apa? Kukira sepi, ternyata baru upload ya. Gitu kan bahasanya gitu kan. Loh, tapi kan kalau nge-like kalau nge-view kan belum tentu nge-like, Bro. Iya, ada orang yang nge-like ya caper aja sama kita gitu supaya nama kita di follow back atau apa, ngerti gak sih Bang? Pertama nih Bang, jawab dong atau di-pin dong gitu, ngerti gak sih Bang gitu loh. Jadi pertama kali kesebar ke 15 sampai 20 orang Bang, anggap 15. Dan itu kesebarannya itu tergantung tadi ya, formula TikTok ya. Ini berdasarkan bukan gua feeling doang ya, tapi dari Mas Angga yang dari head of operation TikTok. Dia punya kok kumpulan playlistnya. Kalau di IG kan ada highlight ya. Di IG kan ini gue pernah nge-story, gue bikin highlight rantau Idul Fitri di Mesir gitu kan, ada bacaannya. Kalau di TikTok itu video-video kita bisa dimasukin di album namanya playlist. YouTube ya? Ya kayak YouTube ya. Nah playlistnya namanya playlist seputar FYP, seputar for You page. Jadi ngejawab-jawabin. Jadi ini berdasarkan orang TikTok yang langsung, bukan gue ngarang-ngarang gitu loh Bang. Jadi kan tadi TikTok kan kata beliau, kan dia kesebar tergantung relevansi kan, relevan dengan lawakannya kah, atau dengan lu gue atau aku kamunya atau anak antumnya kah? Iya betul. Ya atau mobilnya kah di situ, atau di Mesirnya, atau kita senang nonton Amerika, ntar banyak konten-konten dari Amerika. Padahal kadang kontennya konten bahas anjingnya dia yang lucu atau apa, tapi Amerika, ngerti gak sih Bang? Karena gue seneng liatin sampai sekarang, gue selalu dapat di orang Amerika Bang, karena gue seneng, gue lawakan gue tuh dari kecil tuh lawakan Amerika gitu loh Bang, ngerti gak sih Bang? Contohnya gimana? Ya nggak tahu ya, pokoknya lawakan atau konten-konten orang Amrik loh Bang, ngerti gak sih? Jadi kadang gue ngobrol sama bokap gue, maksudnya apa sih nggak paham gitu. Padahal itu lawakannya khas mereka gitu, ngerti gak sih Bang? Dan itu 15 pertamanya itu kalau tergantung relevansi, ya jadi, sama ketertarikan. Misalnya 15 orang, ternyata 15-15-nya adalah videonya potensi ke skip. Gara-gara mungkin di sekian detik awalnya itu nggak dapet atensi banget tuh. Oke, nanti kita belajar juga bareng-bareng teman-teman ya. Atensi yang dimaksud tuh harus kayak gimana sih di awal-awal videonya pertama kalinya. Mungkin bedaan kata lu kan beda sama konten-konten edukasi yang ada di Instagram nih. Di Reels sama TikTok beda banget. Kan kalau di Reels kan mungkin bilangnya oke, ada 3 cara begini. Di TikTok belum tentu kena tuh. Enggak kena. Tuh kan. Formulanya beda. Udah, nanti oke, nanti kita bahas ya formulanya ya. Ini wajib teman-teman tahu nih. Nah, yang pertama berarti kalau udah kesebar ke 15, kalau 15-15-nya itu under 3 seconds nge-swipe, berarti nggak kehitung dan potensinya kecil disebarin sama si TikTok itu sendiri. Kecil banget. Paling dia nyebarin itu untuk nyobain lagi. Nyebarinnya cuma ke 1 orang doang. Orang ini tes deh, nonton nggak dia? 1 atau 2. Makanya kadang-kadang gue kalau misalnya formula itu nggak ada, kadang-kadang emang kita terpaksa buat nggak adain formulanya karena misalnya pihak brand yang minta gitu loh Bang. Makanya gue seneng kerjasama sama brand. Yang brand itu tuh emang ada pihak Gen Z milenialnya loh Bang, yang ngerti TikTok. Kayak kemarin gue ke Bandung review makanan kan, kata mereka produknya jangan ditaruh di thumbnail ya gitu. Jangan kelihatan iklan ya. Wah nih berarti mereka nih anak-anak yang ngerti nih gitu loh. Tapi kadang gue ada produk minuman gitu kan Bang, teh gitu misalnya. Dulu gue pernah berkali-kali gue datang, apa gue setelah itu mereka gue tolakin karena udahlah ini malah ngeburukin engagement gue aja gitu, ngerti sih Bang? Karena ntar malah konten tahsin gue yang lain, konten Mesir gue yang lain kena gitu, ngerti gak sih? Karena brand-brand ini selalu ngotot gitu Bang. Mereka bilang
dari awal videonya botolnya harus depan kamera pas ya, dan arahin pas di brand. Oh, ini selebgram banget tuh. Ya Allah, jangan gitu dong, ini kayak selebgram tahun 2013. Iya betul. Yang roti dimakan gitu. Iya tahu. Hari ini barang anak makan roti ini. Iya dong kayak guys lihat deh, aku dikirimin ini itu di TikTok tuh abis tuh ya. Abis itu. Tahu gak sih? Gila guys, ini lucu banget deh lipstiknya misalnya, atau tumblernya atau sepatunya. Lihat deh, aku dikirimin sama ini itu tuh kelar tuh di TikTok tuh ya. Kelar bang. Kenapa? Merasa dijuali. Ya orang kan malas ngeliat iklan loh bang, ngerti gak sih bang? Di YouTube aja dia ngejual YouTube Premium yang bisa nge-skip iklan. Oh iya. Ngapain kita nonton iklan gitu, ngerti gak sih bang? Gitu loh. Iya sih, musuh terbesar para audiens tuh. Gue pun di radio tuh siapa yang mau dengerin iklan gitu loh. Bahaya tuh, gimana kalau nggak ditriki dengan baik apa segala macam. Oke, 15. Kalau 15-15an nonton sampai akhir. Kan acuannya mesti nonton sampai akhir kan? Iya. Kalau nonton sampai setengah mungkin disebarnya nggak begitu banyak. Kalau nonton sampai habis tuh video, ya dengan cara-cara tertentu yang nanti lu akan bocorin juga dia katanya. Dia akan kesebar lagi bang ke angka yang lebih gede lagi. Misal 15 lagi. Dia ada kelipatannya dari gue, kadang-kadang angkanya nggak nentu ya. Oke. Anggap kelipatannya kita fixin ya. 15 nonton sampai habis semua. Dan yang nguatin lagi kesempatan kita kesebarnya makin banyak. Maksudnya yang bikin makin tersebar ke orang banyak lagi gitu loh. Makin banyak itu kalau mereka nonton 2 kali. Jadi bukan cuma pertahanan doang. Kalau mereka nontonnya 2 kali, 3 kali. Oh, looping muter gitu? Looping kayak lihat lagi tadi kayak kocak deh. Ulang gitu. Ketawa lagi. Oke. Dia kesebarnya mungkin makin langsung 1,5 jam bang gitu, langsung cepet gitu loh bang. Wow. Banyak video yang gue liat di TikTok kan kayak uploaded misalnya bacaannya 30 M ago, 30 minutes, 30 menit. 30 menit kok udah like-nya 1 juta. Viewernya berapa? 14 juta bang. Setengah jam. Berarti itu kan 15 yang pertama nonton sampai habis. 15 yang pertama nonton looping berkali-kali karena kocak, misalnya orang kesandung lah atau orang kepleset atau orang yang celananya melorot di jalan kan pasti kocak gitu ya. Dan bikin kita tuh pengen ngulang lagi loh bang, ngerti bang. Habis itu dia tergantung dari retention rate tadi, seberapa orang itu bisa bertahan di video kita atau bahkan ngulang, level nonton orang itulah yang nentuin seberapa kesebar kita. Kalau misalnya 15-15 sampai habis nonton, mungkin kita langsung kesebar ke 1.000. Makanya kadang video gue ini kalau bagus nih, gue udah tahu nih video formulanya bagus banget. Dan gue nontonin ke mak gue suka, bini gue suka, teman-teman gue suka gitu kan. Hit upload tuh. Gue upload. Terus gue refresh 30, refresh 1.002, refresh 8.000, refresh 13.000, refresh 26k. Itu selama setengah jam itu kalau nggak salah 80.000. Ntar gue tinggal sholat asar, setelah asar 150.000. Gue refresh, kalau udah 150.000 kelipatannya makin gede lagi tuh bang. Kan berarti kan dari awal kan 15 orang. Oh iya. Kalau nonton semua sampai habis, berarti kan kita levelnya A+ lah istilahnya. Kalau kita pakai nilai sekolah biar gampang dipahamin ya. Nilai cara kita untuk bikin penonton tertarik itu A+. Pantas untuk lanjut ke level berikutnya gitu. Kesebar ke 120 orang. Biasa gue gitu, 15, setelah itu 120 sampai 300. Nah, kalau 100 kan berarti levelnya lebih susah dong bang. Berarti kan makin random orangnya. Berarti kita harus makin jamin apakah 100 orang itu bakal nonton atau enggak. Kalau 100-nya semuanya nonton sampai habis, kesebarnya cepet banget. Langsung kesebar ke goceng. Goceng nonton sampai habis semuanya, kesebar langsung ke 10.000. 10k kalau kan makin susah ya bang ya. Nah makanya kalau udah 10k ke atas gitu, nggak harus supaya makin kesebar 10.000-10.000-nya nonton sampai habis, enggak bang. Misalnya kesebar ke 10.000 orang. Ada level kecepatan persebarannya itu kalau misalnya 2.000-nya nonton sampai habis. Terus kalau misalnya 10.000 nonton sampai habis, cepet lagi yang kayak tadi setengah jam dapat 16 juta viewer itu yang orang kesandung atau orang kepleset atau orang melorot sana itu bang, ngerti gak sih bang? Karena kan makin tinggi, makin banyak follower makin banyak badai, makin banyak viewer makin banyak badainya istilahnya. Makin banyak orang yang ini kita konten Islami, yang ini Kristen lah, yang ini apa. Berarti kan makin kesebar luas, makin banyak orang yang nggak akan nonton sampai habis dong, pasti dong bang. Semakin banyak penonton, pasti semakin banyak yang yang ini. Itu udah logikanya udah pasti gitu loh bang. Lah. Iya. Dan kalau misalnya 10.000 itu nonton sampai habis semua atau 90%, ntar langsung naik lagi ke 100.000 lah gitu loh. Makanya kadang gue ngeliat ujung-ujungnya 2 juta, ujung-ujungnya 1 juta, tapi rangka kelambat. Mungkin di persebaran yang keberapa itu yang lambat, ngerti gak sih bang? Misalnya ketika pas nontonnya cuma nyampe 5 detik doang. Ketika kita misalnya gue kesebar di 20.000, kok udah sejam ini gue pulang sholat asar gitu ya, gue upload zuhur pulang asar kok masih 25.000 ya, maghrib
kok 26.000 ya? Pas isyanya 100.000. Berarti yang kesebar pas malam, misalnya kan pertama kesebar ke 15.000 orang. Cepet sampai ke 20.000, stuck. Sampai maghrib bang, nggak nambah 20.000, 21, 22. Berarti mungkin dari 20.000 orang yang nonton, yang langsung skip itu 70%-nya. Oke. Tapi tiba-tiba nanti pas maghrib ada kesebar 21.000, 22.000, 30.000. Yang orang ke 30.000 ini tiba-tiba mereka genre yang kesebar ini gua banget bang, ngerti gak sih bang? Maksudnya udah langsung naik tuh. Zaid Samosir banget dah gitu loh. Kontennya suka banget kontennya gitu loh. Konten Mesir. Nih gua tunggu-tunggu nih konten Mesir gitu loh. Rata-rata mungkin nonton gua orang pulang kantor gitu, ngerti gak sih bang? Iya. Langsung Isya 100.000. Wah kok banyak, gua tidur besok 2 juta gitu loh bang. Jadi tergantung, balik lagi rumusnya retention rate gitu loh bang. Oke, kedekatannya. Iya, pertahanannya, apakah mereka ngulang, terus berapa persen dari yang kesebar di level ini, level 1.000-an orang nonton semua enggak? Level 10.000-an orang nonton semua enggak gitu loh. Pas udah kesebar di level 100.000-an, kalau yang nonton cuma 10%, nambahnya paling 100.000, besoknya 110, 112 gitu loh. Tiba-tiba ada kaum-kaum yang pas banget cocok sama gue gitu bang, di persebaran level 150.000 orang. Mungkin setelah orang yang 150.000 itu pas-pasan takdir rezeki juga orang-orang yang suka sama konten gue. Mungkin langsung lompat ke 1 juta bang. Atau lompat ke 500.000, lompat ke 600.000. Karena ngedomplengnya tuh di persebaran royong. Iya, di persebaran gitu kan. Di persebaran yang akhir-akhir gitu loh bang. Iya, tahu gue nangkepnya. Ini video gue yang Ain tadi 2 minggu lalu 7,5 juta bang. Tiba-tiba baru kemarin nambah 2 juta mendadak. Berarti kan kenapa dia bertahan selama 2 bulan 3 bulan selalu 7,5 juta. Berarti kan 7,5 orang-orang yang ke 7,5 juta itu mulai banyak yang skip. Tiba-tiba kalau TikTok ngelihat udah kayak gitu masih berhenti viewernya. Kayak TikTok udah banyak yang nge-skip nih. Oke lah, kita kasih kalian maksimal aja sampai segini gitu loh. Tapi kami tetap nyebarin ke orang-orang yang punya relevansi sama ketertarikan. Tapi diperkecil audiensnya. Perkecil, kayak mungkin kadang-kadang saking gak viralnya dari awal lagi. Dari kesebaran 15 lagi. Oh gitu bisa. Iya, makanya kadang-kadang yang video gue yang Ain, yang bahas Ain 9,5 juta dari 7,5 juta tuh nambahnya like-nya banyak. Oh, like-nya banyak sih. Berarti ada nonton, tapi kok angkanya masih 7,5. Ternyata pas gue lihat di insight-nya atau di detail follow viewernya 7.500.000 jadi 7.500.000 30. Jadi kesebar dari nol lagi karena nah dan ntar kesebar ke kan udah punya 7,5 juta. Kesebar lagi ke 30 orang. Kalau 30-nya suka, ulang dari awal rumusnya, ngerti gak bang? Kesebar ke 100. Kalau mereka suka kesebar, mendadak minggu ini 9,5 juta bang. Berarti orang-orang yang kesebar terakhiran, yang kebetulan suka lagi sama gue. Iya, betul. Jadi, ya looping tapi looping kuadrat gitu loh. Iya, looping kuadrat gitu. Yang pertama udah nge-looping, nanti kena lagi di akhir-akhiran. Ini matematika algoritma itu gitu. Iya. Nah, harusnya Instagram kayak gini ya. Sebenarnya mereka udah berusaha sih bang, susah tapi ya, berat ya. Iya, semua tergantung sama audiensnya sih bang. Oke, bro, how to-nya gimana bro, kontennya bro? Nah, sekarang kita boleh masuk nih. Ya, ini kita rapih nih obrolan ini. Dalam artian bagaimana cara nge-create si konten itu sendiri. Produksiannya, misalnya di awal-awal tuh apa sih? Kan tadi dulu sempat bocorin gue di ruangan kerja gue bilangnya kasus lah. Atau mungkin apa coba? Ini yang membedakan dengan Instagram. Kan katanya lu bilang Instagram tuh buku banget. Daftar isi, headline. Ada 2 cara bikin begini. Oke, ada tips begini. Ada rahasia ampuh bikin konten TikTok lu cepat viral. Itu tuh nggak laku justru malah di TikTok ya? Laku bang, cuman lakunya sekali-sekali gitu loh bang. Nah, kayak soalnya kan istilahnya di konten juga ada blue ocean, red ocean ya, apa namanya? Iya betul. Istilahnya yang banyak ngebahas sama yang unik sendiri. Yeah. Yang unik sendiri pasti setiap hari selalu ada viewer baru dan jutaan terus gitu kan. Tapi kalau template yang kayak IG kayak tips supaya video kamu makin tertarik gitu kayak gitu. Itu kan udah jutaan orang setiap hari yang upload. Mungkin orang yang baru belajar konten, tips supaya konten kamu menarik. Besoknya tips supaya konten menarik. Jadi enggak kesebar itu di TikTok gitu loh. TikTok tuh bakal nyebarin konten yang orisinil. Apa ya? Yang lu menjadi diri lu sendiri bang. Ngerti gak sih bang? Jadi kalau kita berusaha jadi orang lain yang kayak gue berusaha jadi udah cuma sekali. Ngapain nonton gue, mending nonton udah cuma sekali, ngerti gak sih bang? Alah sama aja kayak dia, langsung di skip gitu loh bang. Kalau di IG mereka ya menghargai karya lah. Ya, IG lebih ke keluargaan ya. Kekeluargaan lebih berkeluarga lah daripada TikTok. Betul, lebih intim juga. Kalau YouTube kan memang marketnya kan orang memang pengen datang, pengen nyari video tersebut.
Iya. Jadi dia kalau YouTube pasti yang nyari yang dapat. iya kan keyword apa istilahnya? Orangnya keyword banget lah. Iya, Oke. iya. Nah, terus gimana? Awalnya bikin videonya tuh 3 detik pertamanya lu kayak gimana konsepnya, Bro? Banyak sih modelnya sih Bang, tergantung kita milihnya apa kan. Misalnya, tapi gue ngomong gini bukan berarti gue paling tahu ya, tapi gue ngobrol-ngobrol juga sama orang lah istilahnya. Iya. Ngobrol sama orang yang di food blogger lah, ngobrol sama siapa, karena mereka masing-masing punya formula. Oke. Basic pondasi formulanya, akidah kontennya sama sih istilahnya. Apa aja tuh? Apa aja tuh? Sama aja gitu Bang. Openingnya itu istilahnya jangan kayak buku. Instagram itu kebanyakan, makanya gue bilang kenapa TikTok itu kan level tersulit, gunung terpuncak untuk mikir konten sebagai kreator. Oke. Tapi kalau kita udah buat formulanya, kesebar gampang. Kalau IG kita nggak perlu mikir banyak, ngerti sih? Tinggal rajin, IG nengok, oh ini rajin, ya gitu. Makanya IG tuh untuk ngebahas sesuatu, tinggal ngomong aja apa yang kita pengen bahas, ngerti nggak sih Bang? Kayak misalnya tips supaya lightning kamu, 3 tips supaya lightning kamu nggak murahan, padahal make barang-barang murah, ya gitu kan Bang. Kalau di TikTok itu mungkin isinya sama 3 tips juga, tapi openingnya tuh kayak misalnya, lihat nggak sih lu di film ini ada video kayak gini kan jelek kan ya, kayak film murah kan ya, kayak gitu. Gimana sih supaya kita nggak kayak gini? Gua dibedah jadinya. Kita bedah, gitu Bang, kita bedah. Masalahnya apa? Kita bedah, gitu loh Bang. Oke. Nah, jadi masalahnya dulu. Jadi orang tuh udah kayak, iya kok jelek ya filmnya, ngerti gak sih? Terus gimana caranya supaya nggak kayak gini? Iya deh mau belajar gitu. Jadi orang digiring dulu opininya, digiring dulu perasaannya. Jadi ada kayak gue bilang, formulanya itu pertama harus kita masukin emotion atau suasana. Makanya suasana. Lu mau kocak kah, cewek kue kah, cowok kue kah, atau mamba yang langsung di detik pertama. Di detik pertama langsung harus lu kasih itu gitu loh Bang. Kayak lu kalau misalnya ngeplay ini musim ujian di Kairo, coba di play kalau contohnya. Sama nanti lu juga ini dong bro. Bro, yang lu kasih tahu yang lagi kata posisi duduk tadi apa? Yang posisi duduk nanti ya. Gue kasih tahu nih. Coba dari awal coba. Coba play. Dari awal harus dari awal. Dinyalain sound ini kayaknya harus di TikTok ya playnya, di sini kayak. Ini bisa kan? Ujian di tengah terik. Coba ulang dari awal. Ulang. Ulang dari awal. Di Al-Azhar. Penasaran kan gimana mahasiswa Al-Azhar Kairo ngelaksanain ujian di tengah terik yang musim panas? Ayo jalan. Day in my life. Oke. Panasnya hampir 40 derajat Celcius, Bos. Anda merasa termalukan dengan keberadaan seseorang ini menggunakan payung? Buat kita harus jalan. Nah, ini isinya aja, ini isinya Bang. Nah, tadi di openingnya, kita naik angkot terus sih. Kalau kita post lah ya, post. Di openingnya itu gue ambil emosinya itu kepo dan koplak gitu Bang. Suasananya kepo dan koplak gitu loh. Kayak penasaran gak sih gimana suasana musim ujian di musim panas di Kairo. Terus temen gue tuh sampai bingung, gue tanya kan, bro lu belakang gue ya, ngapain kan konten lu juga bukan konten gue. Lu belakang gue pokoknya, lu belakang gue, muka lu kayak prajurit, terus lu kayak ayo jalan gitu, terus gue cut di detik itu juga gitu loh. Jadi kayak orang ketawa terus ketahan gitu loh. Kan biasanya kalau lawakan-lawakan kan banyak yang ngelawak terus dipotong gitu, ngerti gak sih Bang? Jadi kita lompat ketawa itu ketawa banget Bang. Jadi kita berusaha pengen ngulang lagi video loh. Tadi gimana sih reaksinya gitu loh. Nah jadi gue udah milih di awalnya itu yang ini suasana koplak dan bikin kepo. Penasaran gak sih? Tapi gak cuma penasaran gak gimana kami ujian. Yuk ikut bareng kami. Itu YouTube banget Bang. Iya tahu. Itu YouTube banget. Itu udah kayak buku itu, judul buku, judul permasalahan, daftar isi, terus daftar isi, judul isi gitu, ngerti gak sih Bang? Di Instagram kan orang gak ngerti ginian. Dan di Instagram, ini Instagram ya? TikTok ya? TikTok ini. Oh gue salah banget ya. TikTok iya ini gede banget Bang. Dan di Instagram itu gue malah yang kayak gini gak segede ini viewernya. Gede loh ini. Di Instagram gak segede ini Bang. Mungkin 15.000 30.000 gitu loh Bang. Karena apa? Karena beda audiensnya. Audiensnya beda. Jadi Instagram tuh udah berusaha bikin kayak TikTok kan. Kayak kita bilang semakin banyak retention rate, semakin nonton semakin meledak. Oke kan Instagram udah dapat itu. Tapi nggak akan sama kalau isinya itu beda warga, ngerti gak sih Bang gitu. Kayak peraturan di Indo dicobain di Malaysia kan beda. Mereka udah kerajaan monarki lama gitu, ngerti gak sih Bang, atau apa atau peraturan di Mesir di Indonesia kok kayak gini karena orang Arab kan lebih galak lah atau apa, ngerti gak sih Bang. Oh jadi orang-orang Mesir galak. Emang mereka tuh hatinya lembut Bang, cuma perawakan kayak orang Batak lah ya. Orang Batak. Jangan ke politik belok ke Bang, jangan ke politik. Gue butuh visa turun untuk pulang. Ya lu tiba-tiba bilang katanya ya itu kan kepribadian, bukan politik Bang. Bukan politik, apalagi negaranya misalnya tadinya gak mau bahas apa. Nah jadi intinya ya ini kita bahas ini ya, kita bahas seputar emosi ya. Ketika di Instagram itu kadang kita gak butuh emosi Bang buat viral Bang. Yang penting
lu tuh punya judul. Berarti cerdas rakyat Instagram. Lu mesti dimacem-macemin dulu, harus dikoplak-koplakin. Instagram berarti cerdas rakyatnya. Iya. TikTok yang alay berarti. Cerdas, makanya cara approach-nya itu beda gitu bang. Makanya kalau kita punya TikTok sama Instagram yang isinya sama, usahain beda intronya. Insya Allah hasilnya maksimal di IG, maksimal di TikTok juga. Ini penengahnya nih bang. Diplomatis sekali dia ya. Gue udah ngomong ke semua orang gitu apa, lo harus punya 2 intro sama 2 ending gitu istilahnya lo bang. Oh niat juga ya. Iya kayak Bang Bena Kribo pun gitu. Kemarin gue ngobrol kan ke Bang Bena, karena Bang Bena tuh di reels laku, di TikTok sepi. Kenapa hitnya kayak gini ya? Gue bilang, Bang, lu ada gak sih perbedaan TikTok sama IG? Udah ada. Kalau misalnya di IG, sebelum kita lanjut videonya, follow di sini ya, di bawah. Iya. Tapi kalau di di TikTok, follow di sini ya, di sebelah kiri. Cuma gitu doang. Beda itu doang. Gue bilang, oh ini udah bagus bang, berarti lu udah dapat intinya. Kalau TikTok sama IG tuh nggak bisa sama. Okay. Sekarang openingnya nggak sama, yang lu harus dapat juga gitu loh bang. Okay. Nah openingnya itu kayak kata Bang Diri tadi ya, Instagram tuh pinter, bener. Warga Instagram itu kritis, pinter, perfeksionis. Makanya yang kesebar di Instagram kan yang kualitasnya kan HD kan bang. Iya. Di TikTok rata-rata pakai HP terus baru bangun tidur, masa gua kemarin lihat ya ada orang yang kayak gitu dong bisa viral bang, 12 juta, berapa juta. Jadi ke apa adanyaan. Oh jadi semakin apa adanya. Syuting di teras, kelihatan MCB stop kontak PLN-nya dengan ngomong kayak, kamu nanya sama kayak Dylan 1990, Dylan 2028. Itu yang laku ya. Enggak juga bang, enggak juga kayak gitu lah. Intinya kamu nanya cukuran gua apa? Cepat mikir. Iya kan? Jangan lupa apa adanya. Jangan lupa jual lebih. Mana live ini orang nih si Paul nih. Makin apa adanya, makin kita jadi diri kita sendiri di TikTok itu makin laku bang. Makanya audiensnya itu di Instagram kita punya audiens yang dia setiap hari pengen tahu ada info baru apa sih seputar makanan halal. Nah, makanya ada konten kreator halal food entusias gitu kan istilahnya. Bang Anca tuh. Iya Bang Anca, si Bang Bena Kribo juga termasuk juga gitu kan. Mereka halal food entusias sebangnya. Makanya sebagian orang ke IG itu untuk lihat mereka, ngerti gak sih bang gitu loh. Tapi kalau atau sebagian ke IG ngelihat story gue, lingkarannya oren nih Zaid Samosir gitu. Aduh nggak bahas tahsin lagi gitu. Karena kadang-kadang gue ngomong kehidupan gue sendiri atau kayak gue lagi nyuci atau apa gue videoin juga di Mesir gitu kan. Enggak, karena mereka itu ke IG ada niat yang berbeda. Ada yang niatnya untuk belajar, untuk nambah wawasan, buat lihat berita. TikTok enggak. Orang di TikTok itu datang tuh pasti sambil rebahan, dan pas juga senggang, dan mereka tuh kayak nyari tontonan, ngerti gak sih bang? Dan di TikTok juga belum tentu di follow kan. Jadi lu sesuai dengan cocok sama lo nya udah selesai, ya kan? Tapi UI-nya menarik ya. Dia ngefollow-nya tuh langsung muncul di tanda plus di itu UI lagi yang gue swiping. Itu lagi yang gue bilang tadi gue ngomong sama Bang Diri juga. Yang plus dari TikTok, viewer gue jutaan. Tapi yang nge-follow gue juga cepet bang, naik 10.000 sehari followernya, naik 1 juta sebulan gitu misalnya zaman dulu ya. Kalau Instagram itu kadang-kadang orang hit, kok gue di reels udah 1 juta hit, follower gue masih 70.000, masih 60.000 gitu kan. Gue bilang Instagram aja tuh orangnya tuh kan, kini kan kita di zaman yang orang itu kan pada males bang ya, dan serba dimanjakan kan. Gen Z. Iya Gen Z. Gue juga Gen Z. Oh iya benar. Gue juga Gen Z. Nah jadi serba dimanjakan. Bahkan sekedar penempatan tombol aja itu serba dimanjakan, dia yang menang gitu loh bang. Di TikTok itu kalau lu ini mah di komputer ya, bukan di HP ya. Di handphone ada. Kalau kan? Kalau yang di layar ini kan di handphone. Maksudnya ada tombol. Iya. Nih misalnya gini. Kalau misalnya nih Bang Diri kan lihat TikTok ya. Terus di situ tuh di sebelah kanan ada tombol like, komen, bawahnya save, ada share, bawahnya lagi. Yang paling atas kan profile picture-nya Bang Dery misalnya. Iya. Atau profile picture-nya orang yang muncul di For You page kita. Iya. Kita nyentuh lingkaran mana aja itu, langsung ke follow, langsung checklist. Jadi nggak perlu langsung ke sini dulu. Kalau IG kan gini kan. Iya. Reels siapa nih orang nih? Aku masuk kah? Nah baru nge-follow gitu kan. Iya. Tapi IG sekarang ada bang. IG sekarang ada followingnya. Itu followingnya itu nggak nyatu sama akunnya lo, ngerti gak sih bang? TikTok tuh cuma sesepele ini aja. Mana sih yang mana? Ini kan ini kan di sini ini kan akun dia nih. Akun dia kan. Kalau IG andai kan ada foto kayak gini kan pasti cuman ke akun dia doang. Ya itu maksud gue. Pindah ke akun dia. Iya, ini bang, kita klik bagian foto pojok mana aja, kita klik langsung ke follow loh. Oh iya. Langsung following gitu kan. Oh iya. Itu perbedaan simpel banget yang
sepele banget loh bang. Kayak Oke. Instagram tuh udah ngikutin bang. Sekarang Instagram udah update dan di bawah ya ada nama Zaid Samosir. Sebelah kanannya itu atau kirinya gue lupa ada follow buat yang belum follow. Oke. Tapi kan itu berdampingan, nggak satu paket gitu, ngerti nggak sih bang? Kalau di TikTok itu sesepele itu doang bang. Foto akun kita ada plus, jadi itu kalau diklik sekaligus nge-follow gitu. Langsung follow. Jadi Pinter makanya ya. gue baru awal viral kok cepet banget followernya 15.000, 20.000, 30.000, 60.000, 70.000 sampai pas awal viral dan gue terusin viral lagi langsung 500.000, 600.000 sampai sekarang 1,2 juta gitu loh bang. Emang agak-agak stagnan aja. Kalau udah banyak tuh agak-agak susah emang. Ya karena mungkin semua orang udah follow gue gitu. Semua orang yang di genre ngaji udah dapet. Terus jadi mau siapa lagi belum nih? ada orang baru Iya, gitu. bener. Makanya kadang-kadang kita butuh inovasi konten gitu kan. Kayak kadang pindah ke konten ini masih seputar Mesir tapi ngebahas akhlak, atau Mesir ngebahas ekspor impor gitu, tapi masih Mesir gitu. Jadi kita orang-orang yang bahas finansial atau apa tuh nge-follow kita juga. Oh keren. Karena relevansi. Ya oke. Nah untuk panjangnya itu kalau 8 menit gimana caranya bro biar orang nggak boring? Anggaplah 3 menit deh. Berarti dari sekian detik pertama, habis itu berjalan, terus di pertengahan tuh harus dikasih sesuatu lagi atau gimana? Jadi TikTok itu kan sekarang bisa sampai 10 menit bang. Oke. Gila banget. Oke. Bener memanjakan banget bang, ngerti gak sih? Jadi orang tuh satu aplikasi aja nggak usah pindah ke YouTube buat lihat yang full. Kalau dulu kan lanjut part 2 ya, part 3 ya. Padahal mungkin part 2-nya nggak masuk ke FYP kita karena formula TikToknya nggak dapet dia. Oke. Jadi formula TikTok yang pertama itu kan kita harus ngasih emosi ya. Karena kalau orang itu gak ada emosinya, ya mati rasa. Orang tuh di TikTok kan cuma nyari tontonan, ngerti gak sih bang? Orang ke IG lebih pintar karena mereka masuk IG tuh ada niat masing-masing. Niat lihat berita, niat lihat yang jorok mungkin, lihat yang apa. Jadi ada terkelompok dengan pikiran yang berbeda gitu loh bang. Kalau di TikTok 90% kayaknya semua orang itu cuma datang buat lihat tontonan, ngerti gak sih bang? Bener. Jadi kalau gue bisa, kalau orang banyak yang niat tontonan, gue bisa bikin konten tahsin gue viral, berarti sesusah apa, ngerti gak sih bang gitu loh? Orang kan, masa orang lagi, gue istirahat dulu dari kantor ya, ke itu misalnya Sarinah atau apa buat ke McD atau apa gitu. Tiba-tiba tengah jalan ada yang bagi-bagi kitab gitu. Enggak ada yang ambil, ngerti gak sih bang gitu. Tapi TikTok tuh bisa bikin orang yang tengah jalan bagi-bagi kitab, orang yang pengen istirahat ke Sarinah pun mampir, ngerti gak sih bang? Orang pengen ke McD Sarinah malah jadi beli kitab. TikTok kayak gitu bang, ngerti gak sih bang? Kayak di tengah jalan yang orang gak ada niat tapi dia mau gitu loh bang. Makanya harus ada emosi supaya nyangkut gitu kan bang. Kayak gue tadi yang pengalaman apa, mau tahu nggak gimana ujian di Mesir pas musim panas. Lagi Ayo jalan gitu. Teman gue ada yang teriak buat supaya orang tuh ngakak dulu, lihat kayaknya asik gitu. Nah, kepo mereka meningkat gitu loh. Tapi kan video gue rata-rata 3 menit. 2 menit sampai ke, bahkan video gue yang bahas Ain itu 7 menit. Nah, itu bisa tuh ditonton sampai akhir tuh. Orang-orang sampai komen kadang-kadang ini orang pasti panjang gitu. Dalam hati gue, tapi bukti lu nonton gitu. Berarti kan gue bisa menangin hati lu gitu. Jadi gue sekarang udah tahan banting loh kalau orang bilang, ini orang banyak bacotnya atau banyak mencela-mencelenya. Itu bukan mencela-mencele coy. Itu emang tekniknya supaya lu stay duduk bareng gue di video gue gitu. Ngerti gak sih bang? Jadi yang pertama kalau formula dari gue pribadi, pertama kan ada formula yang kasih emosi ya. Ngasih bikin ngakak kayak ini, atau bikin sedih, atau bikin merenung. Lalu setelah itu gue ngasih tahu isinya ini apa sih gitu loh. Ya, misalnya pertama kali gue bahas ini kan ini ngebahas emosi ya. Mungkin Bang Diri bisa ngeliatin lagi contoh yang boleh? Ain ya. Boleh play coba dong yang Ain yang tadi 8 menit ya. Sekedar info Ini lu isi VO-nya sambil ini ya, sambil diskusi ya. Isi VO-nya tuh di VO di TikTok itu sendiri. Enggak, pakai aplikasi edit biasa. Nanti tinggal dicemplungin. Ntar gue cemplungin. Oke. Nah, di video TikTok yang Ain, coba yang Ain. Aplikasi apa bro? VO-nya bro? teman-teman di Instagram sama TikTok itu tahun lalu Dari handphone? diramein orang-orang. Aplikasi dari handphone? Iya, InShot namanya. Oh, di InShot bikin InShot, ininya. di InShot ada voice over-nya atau gue pakai itu. Nah, lihat nih di pembukaan, lihat nih di detik pertama ada apa di sini? Di Instagram sama TikTok Duduk. Nah, gue duduk kan, ini pause-nya. Coba di pause. Pause. Kenapa? Nah, jadi bang, Kenapa lu gak ngambil pada saat duduk aja? Kenapa lu pakai adegan kayak langsung mau duduk pergerakannya gitu loh? karena suasana nasihat itu, kalau misalnya gue ngegambarnya itu, ini kan nasihat bang ya, nasihat seputar Ain kan. Supaya kita lebih hati-hati mamer kemesraan atau apa tuh, supaya kita wanti-wanti lah karena banyak orang cerai karena ini atau apa gitu kan. Nah, setiap kali gue bahas konten seputar nasihat, pasti formulanya itu yang pertama, gue upload di jam-jam orang banyak tobat. Kayak orang habis lihat enggak tuh jam 11 malam, astagfirullah, langsung nyari murotal kan. Nah, makanya gue rata-rata gue upload jam 11 malam tuh viral. Insya Allah bismillah ya, 11 malam, 10 malam, 9 tuh habis isya. Ya, karena itu masa-masa orang suka merenung ya kan. Jadi pasti kan
TikTok langsung otomatis ngasih ke orang-orang yang lagi pengen merenung ya kan. Oke. Dan yang pertama, ya itu formula pertama ya, cari jam-jam yang orang tuh merenung. Kalau yang kocak, gue selalu kasih di jam makan siang. Oh lagi. Karena orang lagi jenuh. Hektik Ya banget. itu video-video itu di Mesir gue upload ngikutin jam Indonesia makan siang. 11 atau jam 2 siang, jam 3 atau jam pulang kantor. Orang di kereta kan juga pakai headset kan ya. Tapi kan kalau lo nyebarnya misalnya orang nontonnya pas besoknya kan nggak harus di jam-jam yang sama. Iya, yang penting pertamanya langsung meledak dulu dong, yang penting Bang itu. Oh, Kalau udah oke. meledak insya Allah kebantu lah sama algoritmanya gitu loh Oke, Bang. Yang oke, penting oke. waktu awalnya itu kesebar cepet dulu loh. Karena Lalu? kalau dari awal kesebarnya ke sedikit, jangan harap besok nambah lagi, ngerti gak sih Bang gitu loh. Oke. Karena udah sedikit duluan dari awal gitu. Ya, Udah lemah engagement. Kita udah tahu nih video nggak pantas kalau sebarin lagi gitu loh Bang. Oke. Yang pertama di video ini tuh gue selalu mulai dengan duduk. Jadi kayak kalau Kayak pergerakan antara berdiri dan duduk itu kan? iya, kenapa gitu? Karena gue ngelihat ngambil dari bapak yang suka nasihatin anak ya kan, bapak berbeda ya. Bapak yang lagi nasihatin anaknya, misalnya anaknya itu naik sepeda terus baretin mobil bapaknya. Pasti dia startnya duduk kayak, Dek, tadi kenapa lecet mobil bapak? Gitu kan. Oh iya Duduk. lagi. Jadi Iya, jadi iya. anak tuh kita ngerasa kayak orang yang enggak tadi tuh lagi ini sepedanya kan gitu kan. Jadinya orang itu bocil yang bapaknya duduk terus ngomong baik-baik, nggak dibentak dari A, pasti lebih terbuka. Enggak, tadi sepedanya tuh pengen ngerem, cuman remnya jeblong, akhirnya biar nggak jatuh nyender ke pintu biar gitu kan. Jadi pertama itu bikin bocil itu kan lebih open gitu kan, lebih open dan lebih open buat nasihat juga. Dan kan kalau misal teman kita yang habis putus dari hubungan haram gitu kan, nasihat dong bro, gimana gue biar move on gitu kan, pasti kita duduk juga kan, duduk sebelah dia. Nih, sini gue kasih tahu nih. Ya gue kasih tahu bro. Oh iya. Rasul tuh udah pernah ngasih tahu kayak gitu loh Bang. Makanya kenapa sekedar duduk doang, ini formula yang gue nggak pernah ketinggalan. Bahkan video gue yang terbaru pun duduk gitu loh Bang. Tapi video yang baru ini nggak terlalu laris banget ya, karena emang ya kayak gue bilang setiap brand itu beda-beda ya. Ada brandnya. Ada brand yang mereka itu ngasih syaratnya nggak kayak formula gue gitu, ngerti gak sih Bang gitu. Ya kalau formula pun kadang kalau gak rezeki emang qadarullah enggak gitu. Tapi emang formula ini yang bismillah ngedukung lah gitu loh. Jadi emosi ini penting banget. Jadi pertama kali itu gue duduk sebagai ngambil suasana penasehat ke orang yang dinasehatin gitu loh Bang. Jadi orang tuh kayak ikut juga loh. Bahkan di TikTok Bang, ada konten your TikTok father gitu. Istilah kayak buat orang-orang yang gak pernah punya sosok bapak. Jadi konten dia tuh kerjaannya tuh kayak, hai nak, hari ini papa ngajarin cara ngelas sepatu ya, atau ngincolongin sepatu ya gitu, apa namanya di apa sih? Semir ngesemir sepatu ya gitu loh. Jadi caranya gini, semirnya ke depan, jangan ini. Nah tuh orang senang banget kontennya Bang. Karena apa? Karena dia itu ngegantiin orang yang gak punya bapak gitu, ngerti gak sih? Makasih ya Pak. Ya pasti komentarnya thank you dad, thank you father gitu. Karena itu orang-orang yang yatim dari lahir, atau yang tinggal bapaknya, atau mungkin bapaknya gak punya sosok bapak, ngerti gak sih Bang gitu loh. Nah dia itu suka di intronya, kalau dia ngebahas konten nasehat, kan ada nasihat bapak ke anak ya. Nah dia karena dia konten bapak kan, konten sebagai ayah TikTok gitu loh. Dia punya serial konten nasihat untuk anak gitu loh. Openingnya itu pasti dia masuk kamar, kameranya itu taruh di balik selimut Bang. Kayak masuk kamar, gimana hari ini? Tok tok tok, terus langsung pakai selimut. Ayah di sini nggak apa kan? Ayah tahu pasti kamu susah gitu. Jadi openingnya itu, intronya itu dia ngerapiin selimut kita, terus ngasih nasihat sambil duduk sebelah kasur. Kameranya di kasur, kamu kan Bang ya? Oh, Amerika apa luar? Amerika apa Indonesia? Amerika. Jadi kameranya di kasur. Tahu gue. Jadi point of view penonton. Point of view lu jadi anak yang lagi sedih atau lagi murung lagi di kasur. Pas gue ambil, ini sebenarnya sepele tapi penting juga ya buat kontennya. Makanya gue mulai dengan duduk gitu loh Bang. Kadang-kadang tuh pas lagi di Mesir, gue di balkon Mesir yang tinggi kan, gue lantai berapa, lantai 5 apa kamar gue dulu, rumah gue kan di apartemen ya, di kos-kosan yang rumah susun lah bahasanya. Gue taruh di balkon, terus gue kayak gimana hari ini gitu, kayak gue intronya itu cuma 0,5 detik, gue masuk ke balkon kayak nyapa teman gitu, ngerti nggak sih? Ntar lu kena yang namanya millennial pause lo kayak gitu. Kita belum bahas di sini Bang. Iya. Belum bahas ya. Seru tuh padahal tuh. Iya Bang. Kan anak-anak milenial sekarang tuh kayak ada jeda, pace-nya agak renggang, nggak secepat, nggak ada napas. Kalau anak-anak Gen Z kan, kalau boleh tuh konten kreator nggak napas tuh kalau boleh. Tok pace-nya. Iya. Jadi tadi kan gue ngebahas emosi kan Bang ya. Itu kenapa gue bahas panjang lebar gitu loh. Karena sebenarnya IG sama TikTok isi mah sama aja, tapi pembukaan lu itu yang bikin orang tuh stay. Makanya dari tadi gue bahas mutar lagi, pembukaan lagi, opening lagi, emosi lagi, pembukaan lagi gitu loh. Berarti karena apa? ya? Karena
orang udah bagus banget bang, udah cukup konten dia tuh untuk jadi konten yang laku tuh udah pantas gitu bang. Cuman dia nggak ngerti formula pembukaannya gitu loh bang. Karena kan pertama kesebar ke 15 orang kan tadi kita bilang kan 15, 20, 10 orang. Oke. Kalau mereka orang-orangnya yang udahlah niatnya datang cuma buat nyari tontonan, tiba-tiba pas videonya disuguhin ke mereka, judul ini lagi, ngerti gak sih bang gitu loh. Udahlah di swipe, ya nggak akan ada harapan lagi. Mohon maaf buat kita bisa kesebar gitu loh bang. Iya, makanya gue dari tadi bahas bukan karena first impression tuh penting gitu loh. Bahkan kita ngelamar kerja pun kan, kita harus first impression tuh harus udah berani, udah nggak malu-malu ya kan, udah kita langsung tegap lah dari awal, baju udah rapih, udah wangi gitu loh bang. First impression sepenting itu loh, bahkan di video TikTok gitu. Oke, dan kalau untuk masuk ke pindah Isinya. menit gitu, isi dan Ya, kan oke lah anggaplah 1 menit, abis itu pindah ke menit berikutnya lu harus ganjil sesuatu lagi. Ya jadi Kita kasih solusi.